Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tretan-tretan semua PWI Laskar Sabilillah Madura Raya tetap dalam keadaan sehat, tentram, tenang, barokah. Amin ya rabbal alamin. Menyikapi tulisan yang ada pada pintu masuk makam Sayyid Yusuf di Telanguh. Benar teman-teman, berarti itu diubah. Yang betul Sayyid Yusuf. Yang di Makassar tuh Sayyid Yusuf. Di Afrika Selatan tuh Sayyid Yusuf. Konon juga di Jawa Barat ada makam yang sama juga Sayyid Yusuf. Jadi menurut keyakinan beberapa orang tua-tua yang mulia, Sayyid Yusuf ini andai kata benda biasa itu bisa membelah menjadi banyak. Itu adalah karomah yang luar biasa yang tidak semua orang memilikinya. Sehingga ketika wafat sama-sama mengaku menguburkan jenazah Sayyid Yusuf. Jadi informasi yang saya peroleh, di Afrika Selatan itu Sayyid Yusuf. Di Sulawesi Selatan Sayyid Yusuf. Di Telanguh Sayyid Yusuf. Kemudian di Jawa Barat juga Sayyid Yusuf. Sebagai analogi, kita bisa melakukan studi komparatif bahwa di antara Wali Songo itu ada yang bisa seperti itu. Sehingga makamnya ada di Bawean. Ya, juga ada di Jawa. Karena itu teman-teman, saya kan sudah sampai, saya sudah pernah nyekar atau berziarah ke makam ini, dan juga saya membaca sebuah studi mahasiswa sejarah yang dibuat dalam bentuk skripsi, itu memang Sayyid Yusuf, dan alhamdulillah saya tetap menyimpannya sampai sekarang. Bukan Habib. Jadi kalau Sayyid ini adalah keturunan Sayyidina Husain atau Al-Husaini. Itu pengetahuan awam saya. Kalau kemudian diklaim oleh Ba'alawi, lalu diganti dengan Habib, mungkin masyarakat sekitar itu tidak curiga, tidak merasa, apalagi kalau memang di sekitar makam Sayyid Yusuf itu memang ada orang Ba'alawi. Sengaja diletakkan di sana sehingga mengalami perubahan yang tidak dirasakan atau tidak disadari oleh masyarakat sekitar. Yang mungkin masih awam menyamakan bahwa Sayyid dan Syarif itu disamakan dengan Habib sebelum adanya kasus yang menghangat akhir-akhir ini. Memang banyak cara yang digunakan oleh komunitas mereka ini. Taruhlah suatu contoh, salah seorang nenek moyang saya yang terkenal dengan sebutan Pujuk Banyu Sangkah atau makam Cimat. Jadi Pujuk Banyu Sangkah atau makam Cimat atau Sayyid Husin. Jelas-jelas bahwa ini adalah Sayyid. Tahun 70 konon itu sudah diberi tambahan nama di belakangnya Al-Habsyi. Lalu tahun 90-an diberi lagi marga, saya lupa namanya, dan terakhir sekitar di belakang tahun 20-an itu diberi nama Asgaf. Sayyidnya tetap ditulis Sayyid, lalu di belakangnya itu diberi Asgaf. Sehingga namanya Sayyid Husin Asgaf. Memang tidak menyadari karena saya pada waktu memang tidak tahu. Demikian juga makam putranya yang berada di Pire. Pire itu di timur, sebelah timur Ketapang. Sayyid Abdurrahman, Sayyidnya tetap ditulis Sayyid, tapi di belakang Abdurrahman ditambah Asgaf. Sehingga ulama-ulama yang jadi keturunan ini
mereka membongkar tulisan itu dan diganti dengan yang tidak ada askabnya. Itu bersaudara dengan seorang Sayyid juga yang ada di Batu Ampar, kalau tidak salah Sayyid Abdul Manan. Demikian teman-teman, memang adanya klaim itu bagi teman yang dekat dengan Sumeneb, perlu adanya kolaborasi, perlu dilaporkan, perlu dimusyawarahkan, dan itu meskipun tidak diturunkan, kalau mungkin pagar itu sudah dibuat dengan besi paten, ya bisa dilakukan dengan cara dicat ulang seperti dasarnya. Kalau memang dasarnya biru silakan. Tetapi di situ Habibnya itu bisa diganti. Atau diterangi saja tulisan itu Habibnya ganti menjadi Sayyid. Jadi sepengetahuan saya, baik orang bersiarah itu menyebut Sayyid Yusuf. Penelitian ilmiah juga Sayyid Yusuf. Lah kenapa kok ini kemudian menjadi Habib Yusuf? Ini untuk mengelabui orang-orang awam agar mereka, ya memang ini dengan cara pembodohan seperti ini. Terima kasih kawan-kawan, sekedar urun rembuk dan dukungan pada kawan-kawan bahwa ini bukan main-main. Karena ini klaim sejarah, klaim nenek moyang, sekaligus menghapus peran sejarah nenek moyang kita seolah-olah sejarah kita itu dari Yaman. Jadi seluruh Indonesia, leluhur itu adalah Yaman semua. Yang baik-baik itu Yaman. Yang jadi fujuk itu Yaman. Pahlawan nasional itu Yaman. Ulama itu Yaman. Sementara tokoh-tokoh kita itu adalah orang-orang goblok yang layak hanya menjadi budak. Begitu kawan-kawan, mudah-mudahan kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.